Oke, di kesempatan kali ini yuk kita coba berhenti sejenak. Kita lihat lebih dekat. Coba perhatikan mereka yang setiap hari kan lalu lalang di jalanan kota kita. Seringnya sih nggak kelihatan ya, tapi perannya itu wah penting banget buat kita semua. Nah, supaya kita bisa benar-benar melihat mereka, gimana kalau kita coba bayangin bareng-bareng? Coba bayangin, kamu bangun jam 4 pagi. Hawa masih dingin menusuk, langit di luar masih gelap pekat, dan perut juga masih kosong. Terus, kamu nyalain mesin motor di tengah sunyinya subuh, dan langsung tancap gas, nerobos sisa-sisa gelapnya malam. Dan ini semua dilakuin bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Buat kita ya, kita semua. Siapa mereka? Mereka ini para pengemudi ojek online. Dan inilah realita mereka sehari-hari. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok di balik tiap notif yang masuk ke HP kita itu? Pasti kita semua tahu banget lah ya, rasanya pas lagi lapar-laparnya, makanan anget tiba-tiba udah di depan pintu. Atau pas paket yang kita tungguin dari kemarin, akhirnya datang juga. Gampang banget kan? Tinggal sekali klik. Tapi yang sering kita lupa, di balik kemudahan itu semua, ada satu orang manusia. Manusia yang mungkin aja lagi kehujanan di jalan, yang lagi nahan lapar biar pesanan kita cepat sampai, yang tetap berusaha senyum, padahal mungkin hari itu berat banget buat dia. Mereka itu bukan cuma titik yang gerak-gerak di peta aplikasi kita. Bukan juga cuma sekedar bagian dari algoritma. Bukan. Mereka itu ya ibaratnya denyut nadi kota ini. Tulang punggung yang bikin roda kehidupan kita semua terus muter. Nah, tapi di balik semua itu ada sebuah ironi, sesuatu yang jarang banget kita omongin, dan semuanya berpusat pada satu kata yang kedengerannya bagus banget, kemitraan. Yap, mereka ini disebut mitra, sebuah kata yang kesannya indah ya, yang seolah-olah artinya itu hubungan yang setara, saling menguntungkan. Tapi pertanyaannya, apa benar kenyataannya kayak gitu? Harusnya kan yang namanya mitra itu punya suara, bisa negosiasi, kontribusinya dihargai. Begitu kan janjinya? Tapi kenyataannya seringkali jauh panggang dari api. Hubungannya jadi timpang. Satu pihak pegang semua kendali, sementara pihak yang lain ya cuma bisa pasrah nerima. Coba deh bayangin, ketika insentif yang jadi andalan buat nambahin pendapatan, tiba-tiba dipotong sepihak. Mereka bisa apa? Nggak bisa protes. Terus, pas akunnya disuspend tanpa ada penjelasan yang jelas, mereka juga nggak bisa ngelawan. Dan pas aturan main di aplikasi tiba-tiba berubah dalam semalam aja gitu. Udah, pilihannya cuma satu, terima. Kenapa? Soalnya kalau nolak, ya artinya mereka kehilangan akses ke pelanggan. Dan itu sama aja kehilangan segalanya. Dan ini nih yang perlu banget kita pahami. Ini tuh bukan soal mereka males atau nggak mau kerja keras ya. Sama sekali bukan. Rata-rata mereka itu kerja 12 bahkan sampai 14 jam sehari. Di bawah panasnya matahari, nerobos macet yang bikin stres, cuma buat ngejar target yang kadang rasanya mustahil banget. Oke, jadi pertanyaannya, kok ketidakseimbangan ini bisa terus-terusan terjadi sih? Nah, yuk kita coba bedah 3 akar masalah utamanya. Yang pertama, regulasi yang lemah. Status mitra ini bikin posisi mereka jadi serba salah, ada di zona abu-abu. Mereka nggak dianggap sebagai pekerja, jadi ya nggak dapat perlindungan hukum ketenaga kerjaan. Kedua, algoritma. Ini nih, si bos yang nggak kelihatan. Semua keputusan penting, dari bagi-bagi order, nentuin tarif, sampai ngasih penalti, semuanya diatur sama sistem yang dingin, nggak punya empati, dan pastinya nggak bisa diajak ngobrol. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling susah kita akui. Ya, kita sendiri sebagai pengguna. Seringnya kan, yang penting pesanan nyampe cepet dan ongkirnya murah. Soal apa yang terjadi di baliknya, kita milih buat nggak mau tahu. Tapi bukan berarti nggak ada harapan loh. Perubahan itu sangat mungkin terjadi. Dan kuncinya, kekuatannya, itu ternyata ada di tangan kita semua. Dan para pengemudi ini juga nggak diam aja kok. Mereka nggak berjuang sendirian. Banyak banget komunitas dan serikat. Contohnya kayak Garda, yang terus-terusan bersuara, terus berjuang buat nuntut hak-hak yang lebih adil dan lebih manusiawi. Nah, disinilah peran kita sebagai pengguna. Kita juga punya kekuatan loh. Kekuatan sesimpel ngasih rating bintang 5 yang tulus, itu ngaruh banget buat mereka. Kekuatan buat nggak ngomplain hal-hal sepele. Kekuatan buat ikut mendukung adanya aturan main yang lebih adil. Dan yang paling penting, kekuatan untuk benar-benar melihat mereka. Jadi, lain kali pas kamu buka aplikasi dan mau neken tombol pesan, coba deh ingat sejenak. Di ujung sana, ada seseorang yang lagi nunggu orderan. Dia bukan mesin, bukan cuma sekedar angka di dalam sistem, tapi dia manusia yang mungkin cuma pengen mastiin keluarganya bisa makan malam ini. Suara mereka itu perlu kita dengar.
Dan mungkin semuanya bisa kita mulai dari diri kita sendiri.